Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu ya. Kenapa ya para koruptor ya dieluk-elukan untuk menjadi seorang pahlawan begitu ya. Pada hakikatnya putusan pengadilan ya terkait dengan adanya korupsi yang dilakukan Anas Urbaningrum itu sudah jelas di situ begitu. Ngapain kita harus membela yang namanya koruptor begitu? Mohon maaf begitu ya. Yang namanya korupsi, kekerasan, saya dari awal itu sudah konsisten menolak terkait dengan itu begitu. Siapapun orangnya begitu. Jadi artinya selama ini kalau ada orang yang kemudian ya menjadikan pahlawan ya para koruptor mencari panggung sana sini ya seolah-olah apa yang putusan itu seolah-olah ya dikriminalisasi atau apa begitu. Tetapi perlu diingat bahwa dalam konteks ini ya terkait dengan Anas Urbaningrum, menurut saya pribadi ngapain apa sih yang mesti dibanggakan begitu kan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi perlu diingat yang namanya koruptor itu ya sudah jelas begitu kan ya. Apa yang dilakukan tuntutan atau yang memberikan hukuman kepada si Anas Urbaningrum begitu. Kalau dia cari panggung bukan seperti itu caranya begitu. Saya rasa Anas Urbaningrum mungkin seolah-olah dia berada di tahun 2010 begitu kan ya. Dengan polarisasi yang dengan pola yang kemudian membangun narasi-narasi mau digantung di Monas, terus kemudian mau diracun dan sebagainya begitu. Ya, narasi-narasi seperti itu bolehlah kita dipakai 2010. Tapi sekarang eranya tahun 2023 begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini sudah bisa dikatakan narasi-narasi itu narasi-narasi kampungan begitu ya. Yang namanya koruptor siapapun itu adalah musuh kita bersama begitu. Jadi artinya selama ini menurut saya pribadi ya agak kacau juga begitu kan ya. Mencari pembelaan tapi begitu banyak orang yang membela di situ begitu. Jangan-jangan Anas Urbaningrum di tahun 2023 dijadikan sebagai alat ya untuk memperkeruh suasana antara Demokrat dengan koalisi perubahan. Ya bisa saja seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini. Anas Urbaningrum tiba di rumah ibunya di Blitar, Jawa Timur saat ditagih janji soal gantung di Monas ya. Jika terbukti korupsi, Anas menjawab tidak bersalah. Kok tidak bersalah terus begitu? Padahal putusan pengadilan sudah lebih kuat daripada orang-orang yang keluar-keluar di luar sana begitu. Mencari keadilan apapun kalau sudah tertangkap dengan sadap yang dimiliki oleh penyelidikan begitu kan, ya tidak mungkin indah berkelak lagi begitu. Ya Anas Urbaningrum mungkin berpikirnya kita hidup di 2010 begitu ya. Ini kalau yakin nggak salah, kenapa nggak belak-belakan aja dari awal ya? Memang ada yang ngancam keluarganya ya. Tentu dari awal kan ada putusan, ada sidang dan sebagainya begitu. Di mana bayangkan begitu? Kok tidak percaya kepada penegak hukum begitu kan ya? Saat kasasi hakimnya pada Pak Artijo Alkostar yang terkenal kasih vonis sadis ya kepada koruptor ya. Hakim yang diberikan bintang Mahaputra Adi Pradana oleh Presiden Jokowi mau membantah boleh, mau berkilah monggo, tapi hormatilah putusan hukum. Lah itu yang menjadi pertanyaan. Sudah ada alat bukti ya, sudah mungkin ada rekaman sadap atau apa begitu sebagai alat bukti. Karena KPK itu tidak mungkin menangkap atau menangkap orang tanpa ada alat bukti. 2 alat bukti saja begitu kan ya. Tetapi oke, tidak menjadi masalah bagian dari mereka kemudian dikhianati atau apa begitu kan ya, dikriminalisasi atau apa. Tapi perlu diingat putusan-putusan itu saya yakin dan saya yakinnya itu adalah koruptor begitu ya. Ini politik itu kotor dan kebanyakan politisi yang juga busuk. Basarnya nih orang-orang pas mau bebas sampai sekarang rame banget ya bilang konspirasi dijebak dalam kasus Hambalang dan sebagainya begitu kan ya. Tapi menurut saya pribadi apa yang dikatakan Anas Urbaningrum dengan Nazarudin itu berbeda di situ begitu kan. Nazarudin mengatakan Pak SBY Partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan itu. Ini menyangkut soal pribadi Anas Urbaningrum, kata Nazarudin begitu kan ya. Ini kan sangat luar biasa. Jadi artinya apa selama ini nyanyian-nyanyian dari Nazarudin ya bisa saja itu benar begitu kan. Walaupun Anas Urbaningrum membantah dengan hal itu begitu kan. Saya tidak membela siapa-siapa, saya membela bahwa siapapun yang namanya keadilan, yang namanya korupsi ya, kita harus ada perlawanan di situ begitu ya.
Ini padahal udah 9 tahun jalani hukuman masih bisa berkelit tidak bersalah. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Beritanya, ini agak aneh juga begitu kan. Jawab Anas Urbaningrum soal janji gantung di Monas. Bayangkan, itulah langkah-langkah cara-cara orang-orang koruptor di Indonesia begitu kan. Kalau saya korupsi ya, saya gantung saja di Monas ya. Saya menjalan kaki sana sini. Itulah apa namanya narasi-narasi yang dibangun oleh koruptor. Itu tahun 2010 kalau kita hidup di suasana itu, boleh menggunakan narasi-narasi itu. Sekarang di 2023 masyarakat sudah cerdas menggunakan narasi-narasi yang kemudian tidak masuk akal, ditertawakan, bahkan dicap sebagai narasi yang kampungan seperti ini begitu kan. Seolah-olah dikriminalisasi, seolah-olah ada sesuatu ya dikorbankan di situ begitu kan. Seolah-olah dia tidak bersalah begitu. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu. Saya tidak mendukung siapa-siapa, kami sesuai dengan putusan penegak hukum siapapun orangnya di situ begitu. Dengan adanya sidang beberapa kali, masa dia tidak sadar begitu ya. Anas Urbaningrum tiba di rumah ibunya di Blitar, Jawa Timur saat ditagih janjinya soal gantung di Monas jika terbukti korupsi. Anas menjawab dia tidak bersalah. Bagaimana dia gantung korupsi ya, padahal mau gantung di Monas padahal dia sudah masuk di penjara begitu kan. Dan bahkan itu sudah terbukti dengan adanya bukti-bukti yang dipertontonkan di di pengadilan begitu kan ya. Bahkan Anis tiba di rumah ibunya di Dusun Sendung ya, Desa Nganglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar ya. Bahkan Anas diantar rombongan saat bus beberapa mobil yang diklaim ya datang dari Madura, wilayah Mataram, Surabaya dan Bandung. Wah, ada di Madura juga, ada orang Madura begitu kan ya. Ya, pemikiran-pemikiran seperti ini tidak menjadi masalah. Inilah demokrasi kita begitu. Tapi perlu diingat bahwa seolah-olah bak menjadi pahlawan di situ ya, orang-orang koruptor itu salah kaprah begitu kan. Ya, saya tidak menjustis bahwa itu adalah dungu begitu kan. Tetapi saya menjustis bahwa kenapa orang-orang selama ini yang namanya koruptor si A, si B dan si C punya masa banyak lalu kemudian dijadikan bak pahlawan di situ. Itu yang menjadi pertanyaan saya begitu kan ya. Wah, wajarlah Indonesia seperti ini begitu kan. Kapan mau maju bangsa kita begitu. Rakyat saja sudah bersatu seperti itu begitu kan ya. Setiba di rumah, Anas langsung sungkem kepada ibunya Siriati di ruang tengah sekitar 5 menit ya. Bahkan Anas Urbaningrum saat sang ibu ya saling berpelukan. Anas Urbaningrum meletakkan kepalanya sekian lama di pangkuan sang ibu. Bahkan ya, semoga Anas sehat dan kuat terus ya, keluarganya bahagia, kata Siriati sambil mengelus dadanya saat ditanya Detik Jatim apakah ada pesan khusus untuk sang putra, dilansir dari detik.com. Bahkan Detik.com kemudian menanyakan janji Anas yang meminta digantung di Monas jika terbukti bersalah dalam kasus korupsi Hambalang. Anas menjawab seperti ini, nomor 1 ya, bahwa saya yakin tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan. Ini menyatakan seperti ini, bahwa saya yakin tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan. Ini kan narasi-narasi alasan ya, siapapun kalau ditanya korupsi, orang tidak akan mengaku di situ begitu kan. Setia Novanto pada waktu itu kasus EKTP mengatakan wah muncul spekulasi sih padahal sadapnya sudah jelas di situ begitu. Jadi KPK itu tidak hanya nangkap si A, si B dan si C begitu. Dia punya sadap yang kuat begitu ya. Itu keyakinan lahir dari batin dunia akhlak ya, akhirat tidak akan pernah berubah sampai kapanpun karena saya yang tahu katanya. Dan bahkan kalau sampean baca detail putusannya itu sudah terjawab sebetulnya. Baca ini selengkapnya, apakah ini janji gantung di Monas akan lantas dihapus? Ini yang menjadi pertanyaan penting begitu. Ya, pada hakikatnya orang-orang koruptor sering melakukan seperti itu begitu. Kalau saya korupsi, saya pecat saja dari sini, dari situ begitu kan. Itu kan narasi-narasi yang dibangun oleh mereka. Menurut saya pribadi ya dalam konteks ini bahwa agak kacau dan memalukan begitu, apalagi di tahun 2023 masyarakat sudah tahu dan paham apa situasi yang menjadi koruptor di situ begitu. Saya paling anti sekali ketika ada orang-orang koruptor lalu kemudian disanjung ya, bak menjadi pahlawan yang luar biasa, padahal itu adalah sudah jelas-jelas apa yang dilakukan oleh KPK ya, menangkap Anas Urbaningrum lalu kemudian nyanyian dari Nazarudin di situ begitu. Tapi yang
malah yang disalahkan sekarang itu adalah Partai Demokrat begitu. Maaf, saya tidak mendukung Partai Demokrat, tapi kami mendukung penegak hukum yang kemudian yang namanya koruptor jangan sampai dia jadi pahlawan di situ, disambut luar biasa seolah-olah cari panggung sana sini begitu. Wah, ini sudah kelihatan sekali begitu kan. Cari panggung bukan seperti itu caranya. Untuk membersihkan diri saja ya, membersihkan dari noda-noda yang kemudian dituduh si A, si B dan si C itu tidak cukup begitu kan. Masuk partai politik ya dia akan semakin kacau begitu. Orang akan tahu bahwa ini adalah koruptor begitu. Sama dengan koruptor-koruptor yang lain yang masuk di politik hari ini ya, semakin orang cerdas tahu siapa jejak mereka begitu. Ya, kalau Anas Urbaningrum masuk ingin memperbaiki diri, ya bukan begitu caranya di 2023. Salah begitu kan ya. Caranya adalah kita muncul bahwa seolah-olah kita harus pro terhadap rakyat, bukan membela dalam dirinya, lalu kemudian tiba-tiba menyalahkan orang si A, si B, dan si C. Karena putusan hakim saya yakin bahwa dia punya 2 alat bukti. Tidak mungkin 2 punya alat bukti lalu kemudian mentersangkakan orang. Tidak mungkin begitu. Dalam artian bahwa kalau tidak cukup 2 alat bukti, tidak mungkin mentersangkakan orang. Apalagi naik ke penyelidikan, naik ke tahap penyidikan. Itu artinya apa? Artinya selama ini ya narasi-narasi yang dibangun oleh mereka ya seolah-olah masih pemikiran di tahun 2010. Saya kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.